Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Andreas. Nah, kalau Kak Andreas itu terakhir kali memimpin itu kira-kira akhir tahun lalu deh kalau nggak salah. Nah, tapi seperti biasa Kak Andreas itu tidak sendirian ya. Jadi Kak Andreas ditemani oleh teman-teman dari Komisi Remaja GKI Pengampon Cirebon. Nah, siapa saja? Nah, di samping kanan Kak Andre ada Kak Sisi gitu ya. Dan di samping kiri Kak Andre ada Kak Selin. Lalu ada pemain piano kita. Pemain piano kita ada Silon dan di pemain kahon ada Tino. Nah, kami semua adalah teman-teman dari Komisi Remaja GKI Pengampon Cirebon. Kalau adik-adik semua nanti udah kelas 6, terus naik kelas ke SMP, nanti akan bergabung bersama kami Komisi Remaja GKI Pengampon Cirebon. Bagaimana keseruannya? Nanti akan kita rasakan bersama-sama. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah, tetapi sebelum kita mulai, yuk Kak Andre undang untuk bangkit berdiri adik-adik yang di rumah. Dan mari kita menaikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya, silakan duduk lagi adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, yuk sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa pembuka dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat menghirup udara segar, kami dapat melihat keluarga kami, papa mama kami, kakek nenek, adik kakak kami, itu semua kami sangat syukuri. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa supaya pada hari ini kami dapat duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga ibadah sekolah minggu GKI Pengampon Cirebon dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa di sini yang merasa dikasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, pasti semuanya dikasihi Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, dari adik-adik yang masih kecil sampai adik-adik yang sudah nanti besar, bahkan orang tua adik-adik semua itu dikasihi Tuhan. Bahkan bukan hanya kita loh yang dikasihi Tuhan, seluruh ciptaan yang ada di dunia ini juga dikasihi Tuhan. Burung pipit, bunga bakung, itu dikasihi Tuhan. Nah, kalau seperti ini kita sudah yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama kita dan mengasihi kita.
Nah, kalau adik-adik semua percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, yuk kita menaikkan pujian kembali burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Itu adik-adik, burung pipit yang kecil gitu ya, lalu bunga bakung, bahkan seluruh ciptaan di dunia ini juga ikut mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus siap. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Kalau kita udah dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Bahkan adik-adik di rumah, bagaimana caranya ya? Bisa dengan menjaga lingkungan, buang sampah tidak sembarangan gitu ya. Lalu menjaga lingkungan dengan baik, menjaga kebersihan. Apalagi sekarang lagi wabah COVID-19. Jadi adik-adik terus menjaga protokol kesehatan untuk juga menjaga kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi, yuk kita menaikkan pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Aduh,
Waduh, bangun siang lagi. Ini pasti karena aku main Free Fire sama Mobile Legend kemalaman. Aduh, rumah sepi. Mama, papa pasti pergi. Duh, mana lapar lagi. Kakak Andre aja deh. Kak Andre. Andri, tumben kamu ke Kak Andre pagi-pagi. Biasanya kalau libur gini kamu bangunnya jauh lebih siang. Mama sama papa kemana ya? Oh, papa sama mama tadi pagi itu pergi ke rumah Eyang. Duh, mereka pergi terus. Aku makannya gimana dong? Mana aku lapar. Loh, mama pas sudah nyiapin makanan buat kamu. Ah, pasti nggak nyiapin nih. Mama tadi pasti buru-buru. Sudah nanya belum? Sudah WA belum ke mama? Belum. Sudah cek belum? Di dapur ada makanan atau enggak? Belum. Nah, gini ya, Dek. Tadi pagi tuh mama bangunin kamu, cuman kamu susah banget untuk dibangunin. Gitu ya. Jadi, mama itu masak nasi, masak sayur, masak ikan itu buat kamu. Dan itu ditaruh semua di lemari di dapur yang kecil tuh, yang biasa kamu ambil makanan. Jadi di situ terserah kamu mau makan apa, ada nasi, ada ikan sama sayur. Jadi Dek, mama nggak mungkin ninggalin kamu tanpa makanan. Dan yang paling penting nih, nanti mama pulang bawa oleh-oleh. Jadi jangan ngeluh dulu ya. Oh gitu ya kak, makasih ya kak. By the way tahu nggak? Murid-muridnya Tuhan Yesus juga pernah galau loh, sama kayak kamu. Oh ya? Iya, mereka galau saat Tuhan mereka, Tuhan Yesus, Tuhan kita semua nih, mati di kayu salib lalu bangkit. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus belum yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus beneran bangkit. Terus gimana lagi kak? Nah, mau dengar cerita lebih lanjut? Mau. Ayo, Kak Andri ceritain. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Kak Andre mau cerita. Tapi sebelum cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pendengaran kami, dan berkati juga supaya kami dapat duduk diam, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi hal baik yang juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 21. Injil Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kak Andre bacain ya untuk kita semua. Injil Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah anak-anak yang mau mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu ya keadaan para murid pada saat itu. Nah, kalau kita lihat, kita ingat lagi kejadian tadi. Jadi di tengah-tengah danau di Tiberias gitu ya, di daerah Galilea, malam itu perahu murid-murid Tuhan Yesus ini sedang belayar. Wah, banyak sekali dari murid Tuhan Yesus yang menyebarkan jala. Wah, ada yang bilang, "Oh, ke sebelah sini, ke sebelah situ," dan sebagainya. Nah, murid-murid yang ada dalam perahu itu pun menebar dan menarik jala dengan penuh semangat. Wah, harapannya ya adik-adik, ketika sudah menebar gitu ya, dengan semangat, harapannya apa? Harapannya kan dapat ikan ya. Tapi rasa kecewa yang mereka dapat. Kenapa? Karena di seluruh jaring yang diangkat, jala yang diangkat dari perahu, jaring dan jala mereka kosong. Nggak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Lalu mereka ngobrol, mereka sedih, mereka galau, mereka gelisah sampai menjelang pagi. Wah, ada satu murid Tuhan Yesus yang bilang, "Aduh, gimana nih kalau kita nggak dapat ikan? Kita bisa kelaparan." Ada lagi yang satu bilang, "Iya nih, kita sudah berusaha sepanjang malam tapi nggak ada seekor ikan pun yang dapat. Aduh, kita sial banget nih." Dan mereka ngobrol-ngobrol. Nah, lagi asik ngobrol-ngobrol adik-adik, tiba-tiba terdengar gitu ya suara teriakan dari pinggir pantai. Teriakannya gini, "Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai makanan dan lauk pauk?" Wah, para murid yang di atas perahu bingung dong. Siapa tuh? Wah, siapa kok teriakin kita? Emang dia kenal ya sama kita? Lalu ada satu murid Tuhan Yesus yang bilang, "Tidak ada. Kami tidak mempunyai makanan dan lauk pauk untuk dimakan." Wah. Lalu orang di tepi pantai itu kembali berseru gitu ya, kembali teriak, "Oke, kalau begitu, tebarkanlah jala kalian di sebelah kanan perahu. Pasti banyak ikan yang dapat terjaring." Wah. Murid-murid pada saat itu bingung. Lah, dari tadi loh nggak ada yang terjaring, tapi kok ini malah disuruh untuk menyebarkan jaring. Akhirnya mereka melakukan saran tersebut. Tidak lama kemudian ketika mereka menarik jala itu ke dalam perahu, tidak seperti sebelumnya. Jala yang mereka tebar itu tidak ringan, tapi benar-benar terasa berat. Para murid mencoba menarik jala itu bersama-sama, namun jala mereka makin berat, makin berat, makin berat. Dan ternyata banyak sekali ikan yang mereka dapat. Wah, mereka bersuka cita karena mendapatkan ikan yang sangat banyak gitu ya. Nah, ketika sukacita, ketika senang-senang, para murid mendapatkan banyak ikan gitu ya. Lalu salah seorang murid bilang sambil ngelihat ke pantai, kayaknya itu Tuhan deh." Iya, itu Tuhan. Benar, itu Tuhan. Wah,
Mendengar perkataan itu, Petrus tiba-tiba terjun ke air dan berenang ke tepi danau untuk bertemu dengan Tuhan gitu ya. Lalu murid-murid yang lain juga segera membawa perahu dan ikan-ikan tadi ke darat, menyusul Petrus yang berenang mendorong mereka. Sesampainya di pinggir pantai, mereka melihat, wah, ini beneran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beneran bangkit. Dan Tuhan Yesus pada saat itu udah ada bersama arang, ya, tahu arang ya, api, lalu di atasnya ada ikan dan roti. Wah, murid-murid mendekati Yesus, kemudian berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata pada mereka, ayo, bawalah beberapa ekor ikan yang baru kalian tangkap itu kemari, aku akan memasaknya. Wah, Petrus bersama teman-temannya kemudian bawa ikan. Karena berat, akhirnya mereka hitung. 1, 2, 3, 4. Wah, sampai 153 ekor ikan yang besar-besar di jala atau jaring mereka. Bayangkan, kalau sekarang 1 ekor ikan, mama papa kita beli di pasar itu sekitar 1-2 kilo. Nah, kalau 153 ekor, berarti berapa kilogram? Ada sekitar 300 kilogram ikan. Wah, murid-murid heran sekali. Kok bisa yang tadinya tidak ada ikan, sekarang banyak ikan. Dan anehnya lagi, jala mereka, jaring mereka tidak robek. Mereka mengambil beberapa ikan, membawanya kepada Yesus. Di hadapan Yesus ternyata juga sudah tersedia roti untuk disantap bersama-sama. Yesus menyediakan makanan untuk murid-muridnya. Karena apa? Karena tahu kebutuhan para murid. Para murid saat itu sedang lapar, sedang galau, dan butuh makanan. Makanya Tuhan Yesus menyediakan makanan. Mereka pun kemudian makan bersama dengan penuh sukacita. Wah, ya, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan kebutuhan murid-muridnya. Nah, tahu nggak adik-adik? Kita semua juga murid-murid Tuhan Yesus loh. Kak Andre, adik-adik di rumah, papa mama, guru sekolah minggu, guru kita di sekolah, atau siapapun itu, kita murid-murid Tuhan Yesus. Nah, seperti halnya pada zaman itu, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan muridnya. Sekarang Tuhan Yesus juga senantiasa memperhatikan kebutuhan kita semua. Nah, yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Tuhan yang pasti memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya yang besar. Jadi adik-adik tidak perlu galau, tidak perlu risau, tidak perlu bingung. Karena ada Tuhan yang pasti berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin kita juga berpikir, aduh, sekolah online buat aku pusing. Tugasnya numpuk, aduh pusing. Wah, guru-guru juga pasti pusing. Semuanya pusing ketika musim COVID-19 ini. Tetapi puji Tuhan sekali, sampai detik ini adik-adik, papa mama masih bisa ikut sekolah minggu online. Itu semua karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan bagi papa mama mungkin bingung, aduh, nyari uang di zaman seperti ini susah. Aduh, gimana nanti anak saya bisa sekolah, gimana bisa memuji nama Tuhan di sekolah minggu online, gimana nih? Wah, tapi tenang papa mama, kalau kita mengimani, kalau kita meyakini, Tuhan Yesus juga pasti akan memberikan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin doa kita tidak langsung dikabulkan ketika Tuhan aku minta ini, langsung depan kita dar. Bukan. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan beriman, Tuhan Yesus akan memberikan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi jangan galau, jangan risau. Nah, kalau adik-adik, papa mama ngelihat burung-burung, ngelihat hewan-hewan, mereka dipelihara Tuhan. Kita ngelihat bunga yang ada di taman, mereka dipelihara Tuhan. Ini loh, hewan, tanaman, bunga-bunga dipelihara Tuhan, apalagi kita, anak-anaknya yang juga mengasihi ciptaannya. Jadi adik-adik tenang ya, dalam kondisi seperti ini yang paling penting adalah beriman, lalu tetap juga menjaga kondisi tubuh kita, dan tetap berdoa. Supaya apa? Supaya setiap kebutuhan kita juga dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, kita juga harus berbagi. Supaya apa? Supaya kita juga bisa dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan sesama kita.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang bangkit juga memulihkan kita. Wah. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar dan hari ini Kak Andri juga akan menyebarkan aktivitas. Wah, aktivitas seperti apa? Silakan adik-adik, papa, mama dapat mengakses link yang di bawah ini. Ya, aktivitas ini sudah disediakan oleh guru-guru sekolah minggu, gitu ya. Nah, adik-adik yang tidak dapat mengakses link tersebut dapat datang ke TU Gereja di jam kerja atau di pos satpam. Wah, adik-adik silakan ambil aktivitas tersebut dan lakukan aktivitas tersebut dengan baik. Wah, begitu adik-adik. Dan demikian juga banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik semua. Aktivitas seperti apa? Seperti ini nih. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Silakan adik-adik kumpulkan persembahan itu, lalu nanti setelah sudah saatnya sekolah minggu onsite di gereja, silakan berikan persembahan itu. Atau bagi adik-adik yang bisa gitu ya, bawa persembahan itu bersama orang tua adik-adik ke tata usaha gereja, silakan kumpulkan di sana. Tapi mungkin adik-adik berpikir, aduh Kak, lagi musim kayak gini, sekolah dari rumah, online, uang jajan tipis. Wah, nggak apa-apa adik-adik. Persembahan itu juga bisa kita lakukan dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bagus, yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti contohnya, adik-adik bisa berdoa. Berdoa bagi siapa? Berdoa bagi Indonesia, bagi papa mama, guru-guru, teman-teman, dan lain sebagainya. Atau adik-adik juga dapat bantu orang tua. Wah, itu juga adalah persembahan. Atau adik-adik setiap minggu nih ya, menyaksikan sekolah minggu online. Itu juga persembahan waktu adik-adik. Jadi persembahan kita bisa kita lakukan dengan apa saja. Bisa kita kumpulkan uang atau kegiatan baik lainnya. Sehingga ketika kita melakukan persembahan, mengumpulkan persembahan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Nah, tiba saatnya kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Ayo, mari kita siapkan hati kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, GKI Pengampon Cirebon bersyukur kami masih dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami, baik itu persembahan uang, waktu, tenaga, atau persembahan doa kami dapat Engkau terima dan dapat menjadi hal baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga ingin berdoa syafaat, terkhususnya bagi kehidupan negara kami. Ya Tuhan, kami tahu negara Indonesia pada saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Yang kami tahu itu adalah virus yang membuat kami sakit, yang membuat kami terpisah dengan orang lain, harus memakai masker dan lain sebagainya. Biarlah virus corona itu dapat segera selesai, Engkau berikan yang terbaik bagi negara kami, sehingga negara kami dapat sehat kembali dan kami dapat hidup
seperti sedia kala. Ya Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk persekolahan kami. Ketika kami sekolah online, biarlah kami dapat belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kami dapat jadi anak yang pintar. Kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, papa mama atau kakek nenek kami yang membiayai kami sekolah, yang memberi kami makan dan kasih sayang. Biarlah mereka selalu sehat, biarlah mereka dilindungi oleh kasih-Mu, sehingga mereka dapat terus mendampingi kami. Kami juga mau berdoa bagi guru-guru kami, baik guru-guru kami di sekolah ataupun di sekolah minggu. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengajari kami, melindungi kami, dan juga memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau juga berkati seluruh kegiatan kami, kehidupan kami selanjutnya. Apapun yang terjadi nanti, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan yang baik, inilah permintaan kami, inilah syafaat kami. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita telah menaikkan pujian. Ya, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, sudah juga memberikan persembahan, berdoa syafaat, dan lain-lain. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya, adik-adik, anak-anak sekolah minggu GKI Pengampuan Cirebon, ibadah kita telah selesai. Karena kan adik-adik semua diundang kembali untuk hadir minggu depan. Minggu depan siapa pembicaranya dan apa yang diceritakan? Wah, rahasia. Ditunggu ya sampai minggu depan. Dadah, akhir kata Kak Andre dan juga teman-teman dari Komisi Remaja mengucapkan Tuhan berkati, sampai berjumpa lagi. Dadah. Perjalanan si Corona.
Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja. Seperti tangan, baju, kerumunan, uang, dan gagang pintu. Aku suka sekali masuk ke tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu! Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di palu-palu manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk dan flu, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan gizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak memegang mata, hidung, mulut, dan area wajah saat tangan kotor. Rajinlah cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja. Rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya tahan tubuhmu. Jika tubuhmu sehat, aku pun akan segera pergi.